Shalom, selamat pagi, saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Berjumpa kembali dalam program acara Siap, Sapa Iman di awal pekan. Renungan kita pada hari ini untuk memulai pekan kita ke depan adalah dengan tema menjadi terbaik. Ya. Dalam artian, bagaimana kita menjadi terbaik menurut versi Tuhan. Baik, renungan pada hari ini akan diambil melalui Injil Lukas 12 ayat ke-13 sampai ke-21. Demikian firman Tuhan. Seseorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak selubung-lubungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta baginya diri sendiri, jikalau itu ia tidak kaya di hadapan Allah." Dari renungan pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 12 ayat 13 sampai ke 21 ini, kita belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dalam diri kita. Dalam artian, bagaimana kita bisa menjadi kaya di hadapan Allah. Jika pada umumnya, kaya itu merupakan suatu tujuan bagi banyak orang. Dengan hanya menitikberatkan pada tujuan untuk menjadi kaya, orang akan cenderung melakukan kesalahan, di mana kesalahannya adalah dia menitikberatkan tujuan hidupnya hanya kepada kekayaan itu sendiri, di mana kekayaan bukanlah jaminan kebahagiaan, di mana juga kekayaan hanya akan mengutamakan diri sendiri, tidak mempedulikan kehidupan sesama. Orang kaya yang tamak pada akhirnya akan justru menindas sesamanya dengan ketamakannya tersebut. Akan tetapi Tuhan memperingatkan itu semua. Janganlah harta benda menjadi prioritas hidup kita. Melainkan Tuhan menyarankan kepada kita, memberikan perintah kepada kita agar kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan yang bersumber kepada Allah. Kekayaan yang dapat memberikan manfaat bagi sesama dan kekayaan yang dapat memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa kekayaan itu adalah titipan Tuhan bagi kita. Kita tidak bisa membuat itu sebagai prioritas. Dengan kekayaan yang menjadi prioritas kita, maka kita akan beralih dari jalan yang benar. Oleh karena itu, bagaimana kita akan menjadi versi yang terbaik? Di mana versi supaya kekayaan itu merupakan kekayaan yang indah di hadapan Allah? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus hidup bersyukur. Dengan hidup bersyukur, kita akan mengalami bagaimana mukjizat Tuhan, bagaimana penyataan Tuhan. Kemudian, hidup murah hati. Dengan murah hati, kita bisa berbagi kepada sesama, kita bisa menolong orang lain. Dengan begitu, akan membawakan kebahagiaan sejati dalam hati kita. Kemudian, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dengan mengandalkan Tuhan, otomatis kita memiliki kekayaan yang berlimpah di hadapan Tuhan. Kekayaan dalam arti kekayaan hati dan kekayaan iman.
Oleh karena itu, dengan tetap mengandalkan Tuhan, kita akan senantiasa bisa mengarungi setiap musim, setiap masa, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, kita tetap harus bersyukur dan berharap kepada Tuhan, karena itulah kekayaan yang sejati. Dengan berharap dan bersyukur kepada Tuhan, kita akan kembali kepada versi diri kita yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian renungan singkat pada hari ini, kiranya dapat memberikan rema dan pegangan dalam hidup kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Tuhan memberkati. Salam. Saya katakan siap.